Psikologi gelap di balik fenomena pria muka aspal yang mendapatkan wanita cantik, mitos, strategi, dan realitas psikologis. Ada satu stereotip yang sering terdengar di obrolan santai, bagaimana mungkin pria yang secara fisik dianggap biasa saja bahkan sering dijuluki muka aspal justru mampu mendapatkan pasangan wanita yang sangat cantik. Banyak orang langsung menyimpulkan uang, koneksi, atau keberuntungan. Namun jika kita membedahnya dari sudut pandang psikologi interpersonal, jawabannya jauh lebih dalam dan kompleks. Fenomena ini bukan sekadar soal rupa, melainkan tentang persepsi, komunikasi, regulasi emosi, dan dalam beberapa kasus, strategi manipulasi yang bekerja di bawah permukaan kesadaran. Dalam riset komunikasi interpersonal, daya tarik tidak pernah hanya tentang wajah. Salah satu faktor paling konsisten adalah confidence. Confidence bukan berarti arogan atau memaksa, melainkan rasa nyaman terhadap diri sendiri. Pria yang tidak terlalu tampan tetapi memiliki postur tegak, gerakan stabil, kontak mata konsisten, serta suara yang tenang dan tegas, seringkali dipersepsikan lebih dominan secara sosial. Dominansi sosial yang sehat dapat memicu persepsi kompetensi dan kemampuan memimpin. Bahasa tubuh seperti berdiri dengan bahu terbuka, tidak gelisah saat berbicara, dan tidak tergesa-gesa dalam merespons, memberi sinyal stabilitas psikologis. Stabilitas inilah yang sering terasa lebih menarik daripada ketampanan yang kosong. Kemudian ada emotional regulation. Pria yang mampu mengendalikan emosinya tidak mudah tersinggung, tidak meledak-ledak saat ditolak, dan tetap santai di situasi sosial memberi kesan kuat. Dalam banyak penelitian, kestabilan emosi meningkatkan persepsi keandalan. Bagi banyak wanita, rasa aman emosional jauh lebih bernilai daripada sekadar wajah simetris. Ketika seorang pria tidak panik menghadapi tantangan, tidak menunjukkan rasa rendah diri berlebihan, dan tetap konsisten dalam sikap, ia membangun aura grounded yang sulit diabaikan. Namun, di balik semua itu, ada sisi yang lebih gelap. Sebagian pria yang merasa kekurangan dalam penampilan, belajar memainkan strategi psikologis untuk mengompensasi. Disinilah muncul teknik seperti love bombing, memberi perhatian intens, pujian berlebihan, serta komitmen besar di awal hubungan. Wanita yang menerima perhatian seperti ini bisa merasa istimewa dan diprioritaskan. Lonjakan perhatian memicu respons kimia otak yang mempercepat keterikatan. Masalahnya, ketika intensitas itu menurun drastis, muncullah kebingungan dan ketergantungan emosional. Teknik lain yang sering muncul dalam studi hubungan tidak sehat adalah breadcrumbing, memberi sinyal ketertarikan secara tidak konsisten. Kadang sangat perhatian, kadang menghilang tanpa penjelasan. Pola intermittent ini menciptakan siklus harapan dan kecemasan. Secara psikologis, ketidakpastian meningkatkan fokus mental terhadap sumber reward. Akibatnya, wanita bisa merasa semakin penasaran dan terikat, meski hubungan tidak jelas arahnya. Konsep attachment style juga berperan besar. Individu dengan anxious attachment cenderung merespons sangat kuat terhadap perhatian dan takut kehilangan koneksi. Jika bertemu pria dengan kecenderungan avoidant yang menjaga jarak emosional namun tetap memberi perhatian secukupnya, terciptalah dinamika tarik ulur yang intens. Dinamika ini sering disalahartikan sebagai chemistry luar biasa, padahal bisa jadi itu hanya siklus kecemasan dan penguatan tidak menentu. Tetapi penting untuk membedakan antara manipulasi dan keterampilan komunikasi yang sehat. Banyak pria yang tidak mengandalkan penampilan justru unggul dalam active listening. Active listening berarti benar-benar mendengarkan tanpa menyela, mengulang inti pembicaraan untuk memastikan pemahaman, dan menunjukkan minat tulus pada cerita lawan bicara. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang merasa didengar akan mengalami peningkatan kedekatan emosional. Validasi emosi seperti mengatakan, "Wajar kamu merasa begitu," menciptakan rasa dihargai. Empati yang konsisten membangun koneksi jauh lebih kuat daripada rayuan kosong. Dalam jangka panjang, riset hubungan menunjukkan bahwa faktor seperti competence, kindness, emotional stability, dan konsistensi jauh lebih menentukan keberhasilan relasi dibanding penampilan fisik. Competence berarti memiliki kemampuan nyata dalam hidup, pekerjaan stabil, visi jelas, tanggung jawab. Kindness adalah sikap baik yang tidak berubah ketika tidak ada keuntungan pribadi. Emotional stability menciptakan keamanan psikologis. Konsistensi membuat pasangan merasa tidak perlu menebak-nebak perasaan atau niat.
Menariknya, banyak wanita cantik yang justru lelah dengan pria yang hanya tertarik pada penampilan mereka. Mereka mencari seseorang yang melihat lebih dalam dari sekadar wajah. Di titik ini, pria yang tidak terlalu tampan tetapi memiliki kedewasaan, perhatian, dan stabilitas bisa menjadi sangat menarik. Daya tarik sejati sering muncul dari bagaimana seseorang membuat orang lain merasa bukan dari bagaimana ia terlihat. Namun tetap, ketika strategi manipulatif digunakan hanya untuk mendapatkan validasi atau kedekatan fisik tanpa komitmen, hubungan menjadi tidak seimbang. Ketertarikan yang dibangun di atas permainan emosi jarang bertahan. Intensitas awal bisa terasa luar biasa, tetapi tanpa fondasi karakter, semuanya cepat runtuh. Pelajaran yang menggetarkan dari fenomena ini adalah bahwa daya tarik bukan monopoli orang berwajah sempurna. Karisma bisa dibangun dari kepercayaan diri yang matang, bahasa tubuh yang tenang, dan empati yang tulus. Tetapi kekuatan itu membawa tanggung jawab moral. Psikologi bisa digunakan untuk memahami dan membangun koneksi sehat, atau untuk memanipulasi dan mengendalikan. Pada akhirnya, yang membuat seseorang benar-benar diinginkan bukanlah wajahnya, melainkan dampak emosional yang ia ciptakan. Apakah ia membuat orang lain merasa aman, dihargai, dipahami? Itulah magnet sesungguhnya. Dan ketika confidence, empati, serta konsistensi berjalan seimbang, bahkan pria yang dianggap biasa saja pun bisa memiliki daya tarik luar biasa bukan karena psikologi gelap, melainkan karena kualitas diri yang terang. Dan mungkin disitulah rahasia terbesar hubungan manusia, bukan tentang siapa yang paling indah dipandang, tetapi siapa yang paling indah dirasakan kehadirannya.